Nah, jadi kita di beberapa video yang lalu udah bahas tentang persamaan Maxwell ya, dalam bentuk integral maupun dalam bentuk diferensial. Kita udah ngaplikasiin dalam bentuk integral, contohnya jadi misalkan hukum Gauss untuk medan listrik dan juga hukum Ampere. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, kita kapan nih make hukum persamaan Maxwell yang bentuk diferensial gitu kan? Nah, di sini bakal kepake nih dalam pembahasan tentang persamaan Laplace. Jadi dari keempat persamaan Maxwell yang udah pernah kita bahas, bentuk diferensial, salah satunya kita akan bahas tentang hukum Gauss ya. Hukum Gauss untuk medan listrik. Kita tahu bentuknya itu kayak gini. Nabla dot E atau divergensi dari E itu akan sama dengan rho enclosed atau kita sebutnya rho V ya gitu ya. Rapat muatan volume per epsilon 0. Nah, kita juga tahu nih hubungan antara medan listrik dan potensial. Ya kan? Kalau dalam bentuk integralnya sih gini ya, V2 dikurang V1 dia adalah minus integral ya titik 1 sampai dengan titik 2 E dot dr gitu ya. Itu kalau bentuk integralnya. Tapi kalau bentuk diferensialnya kita punya E itu sama dengan minus gradien V gitu. Jadi ini adalah hubungan antara medan listrik dan juga potensial. Kemudian ini dari hukum Gauss. Nah, kalau E-nya kita ganti dengan ini, maka kita peroleh nabla dot minus nabla V gitu ya. Nabla dot minus nabla V sama dengan rho V per epsilon 0. Atau kita tulis nabla dot V sama dengan minus rho V per epsilon 0. Nah, nabla ini simply bisa kita tulis sebagai nabla kuadrat atau Laplacian. Nabla kuadrat V sama dengan minus rho V per epsilon 0. Nah, ini adalah persamaan Poisson. Oke. Ini adalah persamaan Poisson. Kalau misalkan rho V-nya 0, artinya tidak ada rapat muatan volume, dia akan menjadi nabla kuadrat V sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan Laplace. Apa sih aplikasi dari persamaan Laplace gitu? Kita biasa menggunakan persamaan Laplace untuk menghitung ya nilai kapasitansi, nilai muatan pada kapasitor yang bentuknya aneh-aneh. Kita tahu ya, kita sering bahas dulu kapasitor pelat sejajar. Nah, tapi kan intinya yang namanya kapasitor itu kan ada dua buah pelat gitu. Dua buah pelat, nanti pada satu pelat ada muatan positif, pada satu pelat lagi muatan negatif. Tapi kan pelatnya itu kan nggak harus sejajar, bisa aja pelatnya misalkan ada dua buah bola gitu kan, dua buah permukaan bola, ini pelat 1, ini pelat 2. Atau bisa juga kerucut gitu. Ini kerucut 1, ini kerucut 2, berarti kan ini pelat 1, ini pelat 2. Bisa juga kayak gitu. Nah, jadi persamaan Laplace itu sering dipakai untuk menghitung kapasitansi, menghitung muatan dari bentuk kapasitor yang aneh-aneh. Dan biasanya kapasitornya itu memiliki derajat simetri yang tinggi. Contoh aja tadi kayak yang gue gambar ya, yang bentuknya kerucut gini. Kan dia kan derajat simetri tinggi kalau misalkan kita menggunakan sistem koordinat bola gitu ya. Dia ini kan hanya berbeda pada sudut azimutnya aja gitu. Ini theta 1, ini theta 2 gitu. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya dalam menyelesaikan dalam mengaplikasikan persamaan Laplace ini. Tapi mungkin biar lebih jelas kita bahas dari contoh soal ya. Di sini saya setelah sediakan 3 buah contoh kasus. Supaya lebih jelas tentang aplikasi persamaan Laplace. Jadi gini, suatu kapasitor, 2 pelat dengan tinggi sekian, lebar sekian digambarkan sebagai berikut. Pelat 1
Oke, plat 1 bertegangan 0 dan plat 2 bertegangan 1000 volt. Oke, bila media di antara plat adalah dielektrik dengan permitivitas relatif sekian, tentukanlah distribusi potensial. Oke. Jadi kan di bagian A kita ditanya gimana sih V sebagai fungsi V gitu ya. Karena di sini beda sudut V, beda nilai V gitu. Tapi kalau nilai V-nya sama, mau dia ada di sini, sini, dia nilai V-nya sama gitu. Jadi V ini hanya bervariasi terhadap sudut bukaannya ini gitu. Makanya V adalah sebagai fungsi V. Nah, kalau dalam kasus kayak gini, kita lihat nih, dia simetrinya tinggi di mana sih? Oh, dia simetrinya tinggi kalau misalkan kita pakai sistem koordinat silinder atau tabung. Oke. Kita gunakan persamaan Laplace, nabla kuadrat V sama dengan 0. Apa sih nabla kuadrat kalau misalkan kita lagi ngomongin sistem koordinat silinder? Nah, kita lihat lagi nih tabel yang udah kita lihat di video pertama atau video kedua ya, tentang sistem koordinat. Dan biasanya sih kalau dalam lagi ujian gitu ya, ini bakal dikasih sih tabel-tabel kayak gini gitu. Jadi untuk sistem koordinat silinder, kita punya kayak gini cara menghitung Laplaciannya. Ini kan 0 ya. Ini 0. Kenapa? Karena tadi kita udah tentuin nih, sistem kita dia hanya bervariasi terhadap sudut V. Berarti otomatis ini bakal 0 dan ini juga bakal 0 gitu kan. Nah, berarti kita punya nabla kuadrat V sama dengan 0, berarti 1/ρ kuadrat nabla kuadrat V ini 1/ρ kuadrat nabla kuadrat V per 1 nabla kuadrat V per nabla V kuadrat, agak ngejelimet, sama dengan 0. Nah, berarti kan mau nggak mau, supaya ini sama dengan 0, ini harus sama dengan 0. Nabla kuadrat V per nabla phi kuadrat sama dengan 0. Atau dalam kata lain, nabla V per nabla rho-nya harus konstanta. Oke? Let's say C1 gitu. C1. Nah, berarti kalau kita integralkan lagi, kita punya V itu kan berarti integral C1 do V gitu ya. Berarti sama dengan C1V tambah C2. Nah, kita udah dapat nih ekspresi V sebagai, sorry banget, ini agak ngejelimet nyebutnya. V sebagai fungsi phi. Nah, kita nyebutnya phi aja lah ya. Adalah C1 phi tambah C2. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih C1 dan C2-nya? Kita pakai syarat batas yang diketahui di soal. Lihat, plat 1. Plat 1 itu kan berkorespondensi dengan nilai phi 0. Oh, dibilang nih, V 0, dia sama dengan 0. Dia sama dengan C1 kali 0 tambah C2. Berarti ini sama dengan C2. Kemudian, V saat phi sama dengan alpha, oke, dia sama dengan, ini nggak konsisten ya antara gambar dan juga tinggi. Oh nggak, ini betul sih, udah betul. Adalah 1000 volt. Kita nggak diketahui ya sudut bukaan alfanya berapa. Ya udah, berarti nanti kita jawabannya akan dalam bentuk alfa. Sama dengan 1000. Dan ini sama dengan C1 dikali alfa ditambah C2. Nah, tadi kan C2-nya 0 gitu ya. Berarti kita punya C1 itu adalah 1000 per alfa. Nah, berarti jawabannya, tegangannya sebagai fungsi phi adalah 1000 per alfa dikali V ditambah 0. Atau
kayak gini aja. Gitu. Oke, jelas? Nah, biasanya kalau dari situ kita disuruh cari nih, berapa medan listrik di antara kedua plat. Nah, ya udah. B, E-nya. Ya, E kan adalah minus gradien V gitu ya. Ya, kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi kalau misalkan di koordinat silinder, apa sih persamaan ininya? Gradiennya. Oh, ternyata kalau di sistem koordinat silinder, namanya gradien itu kan adalah ini, do vi do ro aro tambah bla bla bla. Tapi kan ingat, karena sistem kita ini hanya bergantung terhadap phi, berarti kita ngambil komponen yang ini aja. Nah, berarti dia adalah minus 1 per ro dikali do vi do ro dikali vektor ininya, vektor arahnya, phi topi. Ya, berarti minus 1 per ro d dv 1000 per alfa v di arah v topi. Berarti minus 1 per ro dikali 1000 per alfa di arah rho topi, gitu, volt per meter. Oke. Jadi mungkin perlu diingat juga ya tadi persamaan E sama dengan minus nabla V tadi. Nih. Oke, lanjut lagi. Gambarkan garis medan listrik. Nggak perlu kalau kita gambar ya. Kemudian kapasitansi dari kapasitor. Nah, untuk ngitung kapasitansi, kita gini ya. Kita langsung lompat ke bagian D. Ditanya kapasitansinya berapa. Namanya kapasitansi itu kan adalah muatan per volume. Oke? Kok volume? Sorry. Muatan per tegangan. Nah, tegangan ini kita tadi udah dapat nih ekspresinya sebagai fungsi ini. Sebagai fungsi phi tadi ya, sebagai fungsi phi. Dan konsepnya, kalau di kapasitor itu muatan, di kapasitor, muatan itu hanya ada di pelat. Nah, artinya kita nanti bakal pakai nilai V-nya ini, nilai tegangan untuk yang ini ya, untuk yang nilai ini, nilai phi sama dengan alfa. Oke, kita pakai nilai tegangannya ini. Sedangkan nilai Q-nya kita bisa dapatkan dari menghitung integralnya. Integral rho s ds. Dengan rho s itu adalah nabla dot d. Oke, ini kita menggunakan hukum Gauss. Nah, tapi mungkin perhitungannya tidak akan dijelaskan secara detail di sini. Kalau nggak salah, soal seperti ini sudah pernah saya lampirkan pada Google Drive yang saya bagikan ya. Nah, tapi di sini kita hanya melihat penggunaan persamaan Laplace untuk mencari ekspresi V aja. Nah, itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua, kita coba lihat yang ini misalkan ya. Suatu kabel daya kayak gini, dia punya radius dalam 2 cm dan radius luar gitu 6 cm. Ya, di antara konduktor diberikan dielektrik dengan konstanta epsilon, sigma dan mu. Konduktor dalam diberi tegangan 20 kV dan konduktor luar ditanahkan, grounded. Berarti ini kayak gini, terus yang dalam dia nilainya adalah 20 kV. Nah, ini udah jawaban bagian pertama ya, konfigurasi kabel. Kemudian bagian B,
Dengan persamaan Laplace, hitunglah nilai tegangan pada isolasi. Perhatikan, kalau sistem kita seperti ini, sistem kita ini kan memiliki simetri ini ya, simetri yang tinggi. Simetri radial. Jadi dia itu hanya bergantung terhadap rho atau jarak dari pusat ini gitu. Jadi ini rho sama dengan berapa, ini rho sama dengan berapa. Atau ini rho 1, rho 2 gitu. Ini rho 1, ini rho 2. Berarti V hanya bergantung terhadap rho gitu. Dan kita akan menggunakan sistem koordinat silinder lagi. Nah, kita lihat lagi tadi, pada koordinat silinder kan Laplaciannya adalah ini. Nah, ini sama dengan 0, berarti ini sudah pasti 0, ini sudah pasti 0. Berarti kita punya seperrho, ya kayak gini, rho V do P do rho sama dengan 0. Supaya ini sama dengan 0, berarti ini harus sama dengan konstan. Ya kan? Berarti rho nabla V nabla rho sama dengan C1. Atau kita punya C1 per rho adalah nabla V per nabla rho. Berarti kalau kita integralkan, V adalah integral C1 per rho do rho gitu ya, sama dengan C1 ln rho ditambah C2. Nah, udah, kita udah punya nih, V sebagai fungsi rho adalah C1 ln rho tambah C2. Untuk mencari C1 dan C2, kita gunakan syarat batas. Apa nih syarat batasnya? Kita punya V rho 1, berarti V2Cm, itu adalah 20 kV. Berarti 20 kali 10 pangkat 3, sama dengan C1 ln, ya kita gunakan satuan MKS ya, biar konsisten. 2 kali 10 pangkat minus 2 tambah C2. Sedangkan V 6Cm yaitu 0. Dia adalah C1 ln 6 kali 10 pangkat minus 2 ditambah C2. Nah, ini kan udah sistem persamaan linear dua variabel ya. Kita bisa dapatkan C1-nya berapa, C2-nya berapa. Ya, berarti jawaban V terhadap fungsi rho adalah itu. Nah, ya, sama dia nanya medan listriknya berapa, kita gunakan E sama dengan minus nabla V. Berapa kilovolt medan maksimum? Ya, kita udah punya persamaan E sebagai fungsi rho, nanti bisa kita boleh gunakan kalkulus, ya kita hitung do E per do rho sama dengan 0, kita dapat nih nilai rho-nya berapa gitu. Berarti nanti kita masukkan aja E rho max-nya jadi berapa gitu. Ya, kemudian kapasitansi per meter, C per L. Ya, C itu kan Q per V, ini dikali L. V-nya kita udah peroleh, Q-nya bisa dicari dengan cara yang sama ya, dengan contoh soal tadi. Oke. Mungkin satu soal lagi, biar lebih jelas. Yang penting di sini kita bisa paham nih. Kita menentukan, kita ngeliat dulu nih sistemnya, dia simetri kalau kita gunakan sistem koordinat apa, kemudian menggunakan Laplacian kita bisa mencari V. Dari V bisa dapat E, bisa dapat rho S, bisa dapat Q, bisa dapat C. Gitu. Dua kerucut dengan konsentrasi di titik 000 diketahui bahwa, ya berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kerucut 1, kemudian ada kerucut 2. Nah, theta 1 ini sebenarnya yang kurang jelas. Yang dimaksud dengan theta itu adalah sudut bukaan ini atau setengah sudutnya ini gitu ya. Tapi let's say yang dimaksud dengan theta itu adalah sudut bukaan kerucutnya. Berarti ini theta 1.
ini theta 2. Nah, kita disuruh menghitung potensialnya. Berarti kan V sebagai fungsi theta. Kalau dalam kasus ini, perhatikan bahwa sistemnya ini memiliki simetri lingkaran ya, simetri lingkaran. Berarti kita akan menggunakan sistem koordinat spherical, sistem koordinat lingkaran. Berarti dalam kasus ini Laplasiannya itu adalah ini. Kita pakai yang persamaan ini, nabla kuadrat V-nya. Karena dia hanya bergantung terhadap theta, berarti ini 0 dan ini 0. Oke, berarti nabla kuadrat V sama dengan 0 seper R kuadrat sin theta do theta sin theta do phi do theta itu sama dengan 0. Nah, supaya ruas kiri ini sama dengan 0, berarti kan mau nggak mau ini harus sama dengan 0. Supaya ini sama dengan 0, berarti ini harus sama dengan konstanta, let's say C1 gitu. Ya udah, berarti sin theta do phi do theta sama dengan C1. Atau do phi do theta adalah C1 per sin theta. Atau kalau kita integralkan, V sama dengan C1 per sin theta integral d theta. Nah, integral 1 per sin atau integral cosec ya. Ini cukup advance sih sebenarnya. Kalau kita ingin menghitung integral 1 per sin, ini atau integral cosec gitu ya. Cosec x dx, dia kita kalikan dengan cosec x plus cot x. Ini sebenarnya matematik sih, kalkulus 1, sorry. Dx. Berarti jadinya integral cosec kuadrat x tambah cosec x cot x per cosec x plus cot x dx. Kalau kita misalkan cosec x tambah cot x itu sama dengan u, berarti du adalah turunan cosec. Turunan cosec itu minus cot kuadrat x. Turunan cot adalah minus cosec cot x. Ini semua dx. Oh, berarti integral kita kan jadinya adalah integral minus du per u sama dengan minus ln u, yaitu minus ln mutlak cosec x tambah cot x tambah c. Nah, berarti integral kita tadi, yang ini, kita punya V sebagai fungsi theta itu adalah C1 minus ln, atau ya minusnya bisa kita gabungkan ya. C1 ln cosec theta tambah cot theta tambah C2, kayak gitu. Ya, dengan syarat batas ya, kita punya V theta 1 diketahui sekian, V theta 2 sekian, kita bisa cari V theta 1, V theta 2 yaitu theta 1-nya tadi adalah 30 derajat, V2-nya 37 derajat. Nah, tapi mungkin perlu diperhatikannya gini sih. Karena kan yang dimaksud dengan theta di sini, theta dalam persamaan ini ya, persamaan Laplace ini kan adalah sudut azimut. Sudut azimut itu kan dihitungnya dari, nah, jadi dihitungnya dari sumbu tegaknya ini, dari sumbu z-nya. Ini theta, berarti dia bukan dihitungnya kayak gini gitu ya. Tapi dia dihitungnya dari tegaknya ini. Berarti kita harus hati-hati, ini adalah V 15 derajat. Dan ini adalah V 35 derajat.
Gitu. Jadi bukan 30, bukan 70, dia 15 dan 35. 150 dan 400. 150 volt, ini 400 volt. Ya, dari sini kita bisa dapatkan C1-nya berapa, C2-nya berapa. Dan begitu juga untuk bagian B dan bagian C. Oke? Untuk persamaan Laplace kurang lebih seperti itu. Sorry kalau pembahasannya agak terburu-buru. Dan untuk tadi ya, perhitungan Q, rho S, dan C tadi tidak saya lakukan. Mungkin kalau sempat saya akan buatkan dalam video yang lain. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya.